Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 dengan anggota yaitu yang pertama Muhammad Iqbal Farezi, yang kedua Vivi Wijayanti, yang ketiga Putri Hanifa, yang keempat saya Sohsan Zahra, dan yang kelima yaitu Taufikah Rahma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kami dengan judul Alat Pemungut Sampah yang menggunakan sistem rotasi canggih, dengan bidang kegiatan yaitu PKM Karsa Cipta. Baiklah, eh, langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu bab pertama pendahuluan akan dipresentasikan oleh Vivi Wijayanti. Kepada saudari Vivi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bab pertama pendahuluan 1.1 latar belakang. Pantai termasuk tempat wisata yang sangat populer dan cocok untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Selain sebagai tempat wisata, pantai juga merupakan tempat penduduk di sekitarnya bekerja atau mencari nafkah. Contohnya sebagai nelayan, petani, garam, dan pedagang. Pantai Gandoria merupakan salah satu pantai yang menghasilkan banyak sampah setiap harinya, dengan jenis sampah plastik dan sampah sisa makanan yang mendominasi, seperti banyaknya sampah yang berserakan dapat menyebabkan tercemarnya pantai dan dampak negatif lainnya, seperti berkurangnya jumlah pengunjung yang disebabkan oleh sampah-sampah berserakan. Munculnya bau tak sedap dari sampah dan bahkan dapat mengganggu habitat-habitat hewan laut yang akan berpengaruh pada mata pencarian utama masyarakat sekitar, yaitu nelayan. Dari dengan adanya sampah-sampah tersebut, populasi hewan laut akan terganggu dan dapat menyebabkan tumpukan sampah di dasar laut yang berbahaya bagi hewan atau biota laut. Dari permasalahan di atas, kelompok 18 memiliki ide untuk membuat alat pemungut sampah dalam sistem penggeruk berotasi karena kami ingin membuat sebuah alat yang dapat membantu masyarakat sekitar dalam menjaga lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berserakan di tepi pantai Gandoria. 1.2, adapun tujuan penulisan dari PKM kami yaitu untuk menciptakan sebuah alat pemungut sampah dengan sistem penggeruk berotasi yang dapat membantu masyarakat dalam membersihkan sampah-sampah yang berada di tepi pantai Gandoria. 1.3, mengenai manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan yang pertama, mempermudah dalam membersihkan sampah sehingga akan mengurangi jumlah sampah di tepi pantai. Yang kedua, menghilangkan bau yang tidak sedap berasal dari sampah yang berserakan. Yang ketiga, menjaga habitat hewan-hewan laut dari sampah yang dapat mencemari habitatnya. 1.4, mengenai luaran. Adapun luaran dari PKM kelompok kami sendiri yaitu yang pertama, proto, prototip prototip alat pemungut sampah yang menggunakan sistem berotasi. Yang kedua, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal berstandar ISSN. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Yang keempat, laporan kemajuan. Yang kelima, laporan akhir kegiatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saudari Vivi. Selanjutnya yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Taufikah. Kepada Taufikah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan mengenai bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. 2.1 yang mengenai gadget. Menurut Gunandi tahun 2011, bagian kendaraan yang mempunyai fungsi menopang badan kendaraan, fungsi motor, transmisi daya, roda kemudi, sistem suspensi, dan rem disebut rangka. Kendaraan itu dikelompokkan menjadi bahan dari mana bodi dibuat, yaitu kendaraan yang membuatnya kendaraan yang terbuat dari pelat, aluminium, atau GRP. Terdapat dua jenis dari sebuah konstruksi badan kendaraan menurut konstruksi menempelnya bodi pada rangka, yaitu construct body atau konstruksi terpisah, dan monocoque body atau konstruksi menyatu. Seiring berkembangnya teknologi pada sebuah alat transformasi yang terdapat pada bodi dan rangka kendaraan yang awalnya dibuat secara terpisah atau composite, namun seiring berkembangnya teknologi bodi dan rangka pada kendaraan dibuat tersebut menyatu. . 。  . 。 . . . . . . . . 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Baik, selanjutnya mengenai 2.2 yaitu basket atau tempat sampah. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah secara sementara yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Di dalam ruangan tempat sampah umumnya disimpan di dapur untuk membuang sisa keperluan dapur seperti kulit, botol, atau buah. Tempat sampah dalam ruangan umumnya dilapisi kantong untuk memudahkan pembuangan sehingga tidak perlu memindahkan tempat sampah ketika sudah penuh. Cukup dengan membawa kantong yang melapisi tempat sampah lalu menggantinya dengan yang baru. Hal ini memudahkan pembuangan sampah. Lanjut yang ketiga yaitu mengenai 2.3 tentang JIRE. JIRE pressure adui atau alat mengukur tekanan ban berfungsi untuk mengukur berapa besar tekanan udara dalam ban kendaraan. Alat ukur ini sangat dibutuhkan saat mekanik mengecek tekanan udara dalam ban. Tanpa alat ini, besarnya tekanan udara dalam ban tidak dapat diukur. Lanjut yang terakhir yang keempat mengenai 2.4 Costomat Belt. Costomat Belt merupakan alat yang berperan untuk memindahkan atau mengangkut material curah atau satuan dari satu tempat ke tempat lain secara terus-menerus dengan lintasan horizontal, miring, atau kombinasi dari keduanya. Alat yang digunakan untuk membawa alat tersebut biasanya terbuat dari ban atau karat hingga logam, atau menyesuaikan jenis alat yang akan dipindahkan. Alat tersebut bisa disebut dengan rubber belt. Rubber belt sendiri terbuat dari karet yang diperbuat lagi dengan kertas atau benang nilon atau sejenisnya. Lanjut yang kedua, 2.5 mengenai motor pulai. Pulai adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk meneruskan putaran dari poros satu ke poros yang lain sehingga terjadi perubahan energi. Adapun fungsi lain dari pulai adalah untuk menghantarkan daya. Untuk pulai yang terbuat dari bahan besi mempunyai faktor gesekan yang baik. Dosanya pun tidak semudah baja pres. Hingga pulai yang dibuat dari bahan baja pres memiliki gesekan yang kurang baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Taufika. Baiknya bab yang ketiga atau tahap pelaksanaan akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Farezi. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baiklah, bab 3 tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan. Untuk mewujudkan rencana dalam membuat alat pemungut sampah dengan sistem penggeruk berotasi, tahap pelaksanaan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi, tahapan yang pertama memulai dan selanjutnya melakukan observasi dan literatur, perancangan dan perancangan, lanjut ke desain alat, lanjut ke pemilihan bahan dan pengadaan perlengkapan penunjang, terus pembuatan alat, pengujian alat, evaluasi, dan publikasi. Melakukan observasi dan studi literatur. Dalam mengumpulkan data penulis, melakukan observasi ke beberapa tempat di sekitar Pantai Gondoriah, Padang Pariaman, terkait kendala yang dihadapi dan solusi yang akan diterapkan oleh masyarakat di sekitar Pantai Gondoriah untuk mengatasi permasalahan yang timbul saat banyaknya sampah yang berserakan di sekitar area pantai. Perencanaan dan perancangan. Hal pertama yang dilakukan penulis dalam pembuatan alat ini adalah perencanaan dan perancangan alat. Perencanaan pembuatan alat ini ditimbul karena melihat kendala saat banyaknya sampah yang berserakan di area Pantai Gondoriah, di mana akan memberikan dampak buruk terhadap kebersihan pantai tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah itu untuk menjaga kebersihan pantai, serta belum adanya alat yang canggih untuk dapat mempermudah proses pemungutan sampah tersebut. Pemungutan sampah secara manual membuat proses pemungutan menjadi tidak fleksibel dan efisien. Tambah lagi timbulnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pantai. Oleh karena itu, penulis berinisiatif merancang sebuah alat yang dapat membantu dalam pemungutan sampah. Desain alat. Setelah selesai tahapan perencanaan dan perancangan alat, maka dibuatlah diagram kerja alatnya sebagai panduan dalam perakitan dan pembuatan alat seperti yang ada di gambar pada lampiran. Biaya dan jadwal. Format ringkasan anggaran biaya PKM. Jenis pengeluaran
Yang pertama, peralatan penunjang ditulis sesuai kebutuhan 15-25%, biaya yang ditanggung 700.000. Yang kedua, bahan habis pakai ditulis dengan kebutuhan 40-50%, yaitu biayanya 5 juta. Perjalanan yaitu 20-30%, yaitu 300.000. Dan yang keempat, lain-lain seperti administrasi, publikasi, seminar, laporan, maksimal 20%, yaitu 500.000. Jadi jumlahnya 6.500.000. Oke, lanjut. Jadwal kegiatan bulan pertama yaitu observasi dan literatur. Penanggung jawab itu Sausan Zahra. Itu minggu pertama sampai ke minggu kedua. Lanjut ke bulan pertama, minggu ketiga dan keempat, yaitu perencanaan dan perancangan ya, dengan penanggung jawab Taufika Rahma. Lanjut ke desain alat, yaitu pada minggu bulan pertama, minggu keempat, dan bulan kedua, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, yaitu penanggung jawab saya sendiri, Muhammad Iqbal Farezi. Lanjut ke pemilihan bahan dan pengadaan perlengkapan penunjang. Di bulan kedua, minggu kedua, kedua, 3, 4, dan bulan 3, minggu pertama, dan penanggung jawab Vivi Wijayanti. Lanjut ke pembuatan alat di bulan kedua, minggu keempat, dan bulan ketiga, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, penanggung jawab Muhammad Iqbal Farezi. Ke pengujian alat di bulan keempat, pada minggu pertama dan minggu kedua, penanggung jawab Taufika Rahma, dan evaluasi pada bulan keempat, minggu kedua dan ketiga, yaitu Putri Hanifah. Dan publikasi pada bulan keempat, minggu keempat, dan dengan penanggung jawab Vivi Wijayanti. Oke, lanjut. Lanjut ke desain. Oke, mungkin dari lampiran contoh desain yang akan kami buat yaitu seperti ini, di mana ukuran yang kami buat itu seukuran troli yang ada di mall dengan menggunakan sistem rotasi dengan energi penggerak, menggunakan aki dan penggeraknya dinamo. Oke. Oke, siap. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Iqbal. Dengan berakhirnya pemaparan dari Saudara Iqbal tadi merupakan akhir dari presentasi kita pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami, kelompok 18. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.